Jadi pasar Abdurrahman bin Auf disatukan dengan pesantren tahfiz Al-Quran, matematik dan bahasa Inggris, dan juga disatukan dengan Sumur Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, tertua di semesta. Saya kembali lagi ya di danau, di kantor saya yang luasnya 7 hektar, kantor terluas di semesta, milik saya sendiri. Dan hari Jumat sekarang tanggal berapa ini? 3 atau 4 Oktober 2020 ya. Kayaknya tanggal 3 ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih secara umum kepada para donatur program wakaf air Sumur Utsman bin Affan. Itu sudah mencapai 9, yang ke-9 di Lampung. Alhamdulillah, berkat transfer dana, doa, dukungan dari para penonton semua di 5 benua, khususnya para donatur yang mengirimkan uangnya ke rekening kami di 2 rekening, di BRI Syariah dan di BCA ya. Kemudian karena donasi mereka lah program yang pertama itu berlangsung, dan juga program yang kedua. Program pertama adalah wakaf air Sumur Utsman bin Affan. Rasulullah bersabda, sedekah yang terbaik adalah air. Dan kita mengikuti jejak yang mulia dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Utsman bin Affan yang menyedekahkan sumur yang dia beli dengan harga mahal dari Yahudi dan kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin di Madinah. Dan jejak kebaikan dan kemuliaan sahabat Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih dirasakan, karena berkembang kemudian menjadi hotel di abad 21, Hotel Utsman bin Affan ya. Separuh dari hotel yang 300 kamar itu dipakai untuk membiayai anak yatim, duafa sampai perguruan tinggi, dan separuh dimasukkan penghasilan dari Hotel Utsman bin Affan itu dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan dan dikelola oleh Kementerian Wakaf Saudi Arabia. Dan kemudian program yang kedua itu program Grodol, gerobak dakwah pesantren Ojo Lali. Beberapa donatur juga mendukung program gerobak untuk memudahkan orang-orang kecil untuk berjualan dan meningkatkan daily income, penghasilan harian mereka, dengan cara diberi pinjaman gerobak, dibeli dengan harga dasar gerobak itu dan dibayar dengan mencicil. Alhamdulillah, gerobak yang sudah terdistribusikan ada 6, dan yang masih ada ke-7, ke-8, ke-9 ya. Dan dananya sudah habis, nunggu nanti berputar dari cicilan mereka. Jadi kalau gerobak harga 2 juta misalnya, itu dicicil harga 2 juta dari ongkos produksinya, tetap dijual seharga 2 juta ke orang yang membutuhkan, dan dia cicil sebulan 200.000 selama 10 bulan. Tidak dinaikkan, tidak dijual, tidak akadnya tidak mudharabah, tetapi qardul hasan, pinjaman kebajikan. Qardul hasan, pinjaman kebajikan, bukan mudharabah. Silakan Pak, mangga Pak. Nah, kemudian yang untuk khusus donatur dari Ibu hari ini mengirim 2 juta, yaitu Ibu Wilzasmi dan suami beliau Bapak Jasman 2 juta untuk pengeboran atau untuk pendanaan, sebagian pendanaan dari sumur yang ke-10 di Bekasi. Jadi ini langkah yang bersejarah juga, karena pertama kali keluar
dari kawasan Parung, yaitu di Bekasi. Yang sumur 9 juga bersejarah, dana dari Singapura, dari Bogor, dari gabungan dari Malaysia, dari Arab Saudi, juga dari Indonesia untuk melakukan pengecoran di pesantren Hidayatullah yang akan dibangun di Lampung. Nah, yang sekarang di pesantren dengan anak yatim 140 di Bekasi, salah satu donasinya adalah dari Ibu Wilzasmi dan Pak Jasman, suami beliau. Jazakumullah khairan katsiran. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka dia akan dimudahkan urusannya nanti di akhirat. Urusan yang membuat muka menjadi cemberut dan masam karena penuh dengan kesulitan di akhirat, tetapi akan dimudahkan urusan-urusan itu buat orang-orang yang selalu memudahkan urusan hambanya di dunia ini, termasuk memudahkan orang lain mendapatkan air bersih dan juga memudahkan orang lain meningkatkan penghasilan dengan gerobak dorong. Itulah yang bisa kita lakukan dari pesantren Ojolali, pesantren tahfiz Quran, matematika dan Inggris. Berikutnya tentu kita punya mimpi untuk membuat satu pesantren tahfiz Quran, matematik dan Inggris, yaitu pesantren Ojolali sebanyak 74.000 di 74.000 desa selama 100 tahun, dan kita akan mulai yang pertama. Tetapi akan kita gabungkan dengan pasar Abdurrahman bin Auf, jadi menguasai tanah-tanah 100-200 meter di tepi jalan desa di tempat-tempat strategis, dan kemudian kita bangun pasar dengan sewa yang murah, bukan sewa tanahnya tanah wakaf ya. Jadi tanah dari pasar Abdurrahman bin Auf 100-200 meter itu tanah wakaf, tidak dibebankan kepada kaum muslimin yang berjualan di tanah di atasnya di pasar Abdurrahman bin Auf itu. Jadi tidak perlu ada apa istilahnya itu ROI. Jadi tidak ada beban untuk tidak nyewa tanah itu ya. Paling dibikinkan satu awning yang sederhana dan mereka bisa berjualan di situ hanya untuk untuk menghasilkan, menambah penghasilan harian di atas pasar Abdurrahman bin Auf, dan mereka tentu ditarbiyah, dikenalkan Islam bertahap ya di pasar Abdurrahman bin Auf, dan di sisinya adalah pesantren tahfiz Al-Quran, matematik dan Inggris. Jadi pasar berdampingan dengan pesantren tahfiz yang kecil-kecil, tidak besar, dan biaya pesantren itu untuk guru dan operasional dibiayai dari aktivitas pasar Abdurrahman bin Auf di atas tanah 100 atau 200 meter itu. Dan di dalam lokasi pasar Abdurrahman bin Auf itu ada kegiatan mempelajari Al-Quran, hafal Al-Quran, sirah Nabi, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan tentu saja matematika, tentang coding, tentang programming, dan juga tentang accounting, pembukuan sederhana. Itulah 3 core, 3 major, 3 pelajaran utama dari pesantren Ojolali, yaitu tahfiz Quran, matematik dan Inggris. Bergabung di sisinya atau di dalam kompleks itu adalah pasar Abdurrahman bin Auf di atas tanah wakaf, dan di dalamnya ada toilet kecil, tentu ada kamar mandi kecil dengan pasar atau dengan sumur Utsman bin Affan. Jadi ini satu percobaan ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, menggabungkan antara pasar Abdurrahman bin Auf, sumur Utsman bin Affan, dan pesantren tahfiz Al-Quran, matematika dan Ojolali. Jadi tidak ada dakwah tanpa tanah, dan tanah-tanah itu harus direbut kembali melalui pembentukan pasar Abdurrahman bin Auf di 74.000 desa selama 100 tahun, minimal 100-200 meter untuk membangun pasar sumur Utsman bin Affan, pasar Abdurrahman bin Auf
dan pesantren tahfiz Al-Quran, matematik, dan bahasa Inggris. Terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu satu percobaan. Peluang dakwah dan peluang bisnis, peluang dakwah dan peluang bisnis di Indonesia itu adalah seluas langit dan bumi. Meskipun masyarakat kita sekarang sedang hopeless karena banyak pengangguran, PHK di mana-mana, dan ekonomi yang dikelola pemerintah nyungsep, tidak jadi meroket. Nyungsep. Makanya jangan sombong dengan kekuatan planning kita. Hanya kepada Allah kita bergantung. Dulu begitu angkuhnya pemerintah berkata ekonomi meroket dengan menggerakkan tangan kanannya sang presiden ke atas di depan wartawan, meroket. Tapi 5 tahun berturut-turut hanya 5% dan tidak bergerak ke 6%. Itu berarti nggak tumbuh. Kemudian sekarang 2 kuartal terakhir justru minus 5% lebih. Hendaknya kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertawakal kepada Allah bagi program Pasar Abdurrahman bin Auf, Sumur Utsman bin Affan, dan pesantren tahfiz Al-Quran, matematik, dan bahasa Inggris dalam satu lokasi. Pasar, sumur, dan Al-Quran. Moga-moga rencana-rencana ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berguna bagi umat dan bangsa Indonesia yang memiliki umat Islam terbesar di semesta, yaitu Indonesia kita yang kita cintai. Jadi Pasar Abdurrahman bin Auf disatukan dengan pesantren tahfiz Al-Quran, matematik, dan bahasa Inggris, dan juga disatukan dengan Sumur Utsman bin Affan dalam satu lokasi di atas tanah wakaf, dan nanti kita bentuk lembaga Baitul Mal, lembaga Baitul Mal yang akan mendanai, menduplikasi atau memfranchisekan atau mengembangkan Pasar Abdurrahman bin Auf beserta pesantren tahfiz Quran, matematik, bahasa Inggris, dan gerakan sejuta Sumur Utsman bin Affan itu dalam satu lembaga Baitul Mal yang kita sebut Baitul Mal Abdurrahman bin Auf atau Baitul Mal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Allah mengirimkan ide yang baru hari ini, Jumat ini, di tepi danau Setu di Parung yang luasnya 7 hektar. Alhamdulillah,